Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخل الله الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم وعلى ذلك شاهدين syakir alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, nikmat segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang dimana kita hambanya tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut, gimana pun caranya. Dengan nikmat tersebut, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Tak lupa, salat tasam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah taat pada ajaran sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah diinformasikan bahwasannya pembelajaran kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang makharijul sifatul huruf ya. Jadi ada yang masih ingat nggak definisi dari tahsin itu apa? Definisi dari tajwid itu apa? Memperbaiki, membaguskan bacaan. Itu ya bagus. Itu secara bahasa ya, secara bahasa gitu. Ada yang tahu? Jangan sampai kalian selama ini belajar tahsin nggak tahu artinya tahsin itu apa sebenarnya. Membaguskan. Ayo. Membaguskan. Ya, terus apa lagi? Menyempurnakan. Masya Allah. Ya. Ya, terus ada lagi? Perbaiki. Itu teman Perbaiki. Oke, terus teman-teman masih menyebutkan secara bahasa. Ya, itu secara bahasa. Tahsin itu memperbaiki, menyempurnakan, memperindah. Ya, itu. Ada yang tahu aslinya apaan artinya? Aduh, ya harus ulangi ya dari awal lagi. Apa ada yang tahu? Nggak tahu nyerah? Ya udah nyerah aja. Tahsin itu ya tadi sebenarnya kalau tahsin itu secara bahasa ya tadi benar. Secara bahasa memperbaiki, menyempurnakan ya itu namanya tahsin. Tapi aslinya adalah itu harf hak mustahak ya, memberikan setiap huruf itu hak dan mustahaknya. Ya, hak itu terbagi menjadi dua ya. Hak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah makharijul huruf dan yang kedua adalah sifatul huruf. Nah, jadi pelajaran tahsin yang kedua adalah sifatul huruf. Itu kan kita kan sudah belajar nih makharijul huruf, sudah selesai semuanya makharijul huruf. Saatnya kita belajar sifatul huruf. Ya, sifatul huruf ini termasuk yang misalkan tidak diberikan kepada setiap hurufnya, nah ini akan fatal seperti itu ya. Dan kategorinya ini kesalahan jali, kesalahan yang fatal, bisa merubah makna. Itu seperti itu ya. Jadi misalkan salah dari sifatul hurufnya, maka ini termasuk kesalahan yang fatal seperti itu. Jadi kemarin sudah makhrujul huruf, sekarang belajar sifatul huruf. Dan harus diketahui oleh teman-teman semua bahwasannya sifatul huruf itu keluar dengan sendirinya, ya. Spontan saja sifatul huruf itu akan keluar ketika makhrujul hurufnya benar.
Maka untuk belajar sifatul huruf, teman-teman harus menguasai dulu makhorijul huruf seperti itu. Nah, kemudian nanti sifatul huruf ini jatuhnya kepada hanya sebatas teori seperti itu, karena sifatul huruf ini sekali lagi saya ingatkan bahwasanya sifatul huruf akan keluar dengan sendirinya ketika makhorijul hurufnya benar. Tapi kalau makhorijul hurufnya belum benar, sifatul hurufnya nggak bakal keluar seperti itu. Ya, nah makanya untuk teman-teman yang belum menguasai makhorijul huruf, pastikan teman-teman silahkan nonton lagi videonya. Dan insya Allah mungkin setelah saya beres kegiatannya akan diupload lagi, diupload di Instagram, di YouTube per huruf. Ya setiap hurufnya makhorijul hurufnya di mana biar teman-teman bisa lebih fokus seperti itu. Ya untuk sementara teman-teman bisa nonton zoomnya terlebih dahulu, diulangi lagi gitu kan makhorijul hurufnya, karena pada dasarnya semuanya yang paling penting dari tahsin adalah makhorijul huruf seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya pastikan kuasai dulu makhorijul huruf seperti itu ya. Kita kalau dihitung-hitung kita ini sudah berjalan selama 2 bulan ya. Waktu teman-teman tinggal 4 bulan lagi seperti itu ya. Waktu teman-teman belajar itu tinggal 4 bulan lagi. Ya tinggal 4 bulan lagi. Target saya ada 6 bulan teman-teman bisa menguasai tahsin gitu ya, tahsin, dan harapannya mungkin dari 6 bulan tersebut ke depannya teman-teman bisa mulai mengajar seperti itu ya. Begitu ya, sekali lagi kembali tadi bahwasannya sifatul huruf adalah salah satu hak yang harus diberikan kepada setiap hurufnya. Ketika tidak diberikan maka ini adalah kesalahan yang fatal. Makanya sekarang kita akan belajar tentang sifatul huruf seperti itu. Nah, sifatul huruf sendiri itu terbagi menjadi 2. Ya, sifatul huruf itu terbagi menjadi 2. Ada yang berlawanan dan ada yang tidak memiliki lawan. Seperti itu ya. Yang berlawanan itu ada 4 ya. Limanya ini tidak termasuk tahsin, tapi itu masuk yang kelimanya masuknya nahwu shorof. Jadi yang akan disampaikan adalah 4 sifat huruf yang berlawanan terlebih dahulu pada malam hari ini. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu ya. Itu yang akan kita pelajari. Nanti besoknya lagi mungkin sifat huruf yang tidak memiliki lawan seperti itu. Ya. Oke. Pertama kita akan belajar tentang sifatul huruf. Nah, pertama kita akan belajar tentang sifatul huruf. Nah, sifatul huruf alhamsu wal jahru ya, hams dan jahr. Seperti itu. Saya akan sampaikan dengan menggunakan metode saya, semudah saya bagaimana menjelaskannya seperti itu, karena agar bisa diterima mudah oleh teman-teman semuanya. Yang pertama ingat huruf yang berlawan adalah hams dan jahr. Gitu. Alhamsu wal jahru. Ya. Secara definisi mudahnya alhams itu adalah mengalirnya aliran udara. Ya, jahar berarti lawannya tidak mengalirnya udara, tapi yang mengalir adalah aliran suara. Seperti itu ya. Kalau alhams adalah mengalirnya aliran udara gitu ya. Al-jahr tidak mengalirnya aliran udara. Seperti itu. Ya. Sekali lagi sifatul huruf itu adalah sifatnya hanya sebatas teori ya, karena ketika teman-teman makhorijul huruf sudah benar itu akan keluar dengan sendirinya seperti itu ya. Siapa nih suara atau siapa nih beledak-beledak? Yang pertama ya, mahmusah. Yang pertama mahmusah itu ada 10 huruf ya. Nah, kalau saya itu mensingkatnya dari sini. Fahasahu syakhsun sakat. Ya, kalau saya gampangnya menghafalnya adalah fahasahu syakhsun sakat. Itu bukan sahat fahasahu syakhsun, tapi fahasahu syakhsun sakat. Begitu ya. Ini terbalik seperti itu. Ya, jadi gampangnya fahasahu syakhsun sakat. Gitu. Ya. Kemudian ini coba teman-teman cobain dengan menutup mulut ya, ketika penyebutan hurufnya dengan menutup mulut
Kalau misalkan ada aliran udara yang keluar, berarti itu adalah benar gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada aliran udara yang keluar, berarti masih salah. Seperti itu. Salah apanya? Salah makhrajnya. Ya, kalau misalkan ini adalah huruf hamas adalah aliran udara. Ketika aliran udara tidak keluar, apa yang salah? Makhrajnya yang salah. Seperti itu, ya. Kita mulai dengan huruf fa, ya. Silakan teman tutup dengan tangannya masing-masing, ya. Fa fi fu baf. Nah, itu ada aliran udara yang keluar nggak? Itu ya. Fa fi fu baf. Seperti itu, ya. Tapi ingat, mengalirnya aliran udara di sini itu tidak berlebihan, nggak? Fa fi fu baf. Dipaksain keluar, enggak. Ya, sekali lagi sifatul huruf itu akan keluar dengan sendiri ketika makhrajnya benar, ya. Makhrajul huruf fa di mana coba? Bibir. Kedua bibir. Bibir. Kedua bibir ya. Salah. Gigi seri atas Ujung lidah. menyentuh Gigi seri atas sama menyentuh bibir bawah. Bibir. Ya, bagus. Ya, ingat, huruf fa itu makhrajul hurufnya adalah ujung gigi seri atas bertemu dengan punggung bibir bawah, ya. Gitu, fa. Jadi bukan dua bibir. Kalau dua bibir jadinya pa, ya, bukan fa. Ya, kalau pa nggak bakal ada udara. Pa, ya, karena makhrajul hurufnya salah. Gitu. Tapi kalau misalkan ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, pasti ada aliran udara yang keluar. Fa, fi, fu, baf, seperti itu, ya. Nah, itu fa, ya. Kemudian huruf H ini sudah tidak tidak dipungkiri lagi, ya. H pasti ada aliran yang keluar. Ha, hi, hu, bah. Ya, nah seperti itu. Ya, kemudian huruf sa. Di mana makhrajul huruf sa? Ujung lidah. Menyentuh gigi seri atas. Ya, bagus. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Sa. Seri atas. Nah, coba rasakan oleh tangannya ada aliran udara yang keluar enggak? Sa, si, su, bas. Seperti itu, ya. Kalau misalkan ada, berarti benar. Kalau misalkan belum ada, berarti makhrajnya masih salah. Seperti itu, ya. Kemudian hu juga sama, pasti ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwasannya hu pasti ada yang keluar. Ha, hi, hu, bah. Seperti itu, ya. Nah, kemudian huruf shin. Ya, huruf shin di mana makhrajnya huruf shin? Tengah lidah menyentuh tengah langit-langit. Ya, tengah lidah bertemu langit-langit, betul ya. Shin, ya, sekali lagi bahasanya shin itu pasti keluar aliran udara. Dan kalau shin kan ada tambahan nanti sifat yang tidak berlawanan, seperti itu, ya. Nah, huruf shin ini shin, nah pasti keluar sha, shi, shu, bash, seperti itu, ya. Tapi dia tertahan di sini, ya, tertahan di mulut aliran udaranya karena dia memiliki sifat tafashi nanti, seperti itu. Ya, huruf shin. Kemudian huruf kho, ya, kho juga sama, pasti ada yang keluar. Kho, fahasahu syakhs. Kemudian huruf sod, di mana huruf sod? Ujung lidah menyentuh Ketemu langit-langit. ketemu dengan Mulut. Ujung lidah ketemu dengan gigi seri Ujung bawah. lidah bertemu dengan gigi seri Bertemu dengan menaikkan pangkal lidah. Ya, yang benar yang mana nih? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, ya. Yang benar adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya, sli, su, bas. Nah, itu pasti ada udara yang keluar, ya. Ingat fahasahu syakhsun. Kemudian huruf sin, ya, sin sama sa, si, su, bas. Itu pasti ada yang keluar. Kemudian ada huruf kaf, ya, huruf kaf, kaki, kubak. Nah, ini yang paling kerasa adalah huruf kaf, ya, ketika sukun, apalagi ketika sukun, ya, bak. Harus ada yang keluar, ada udara yang keluar, ya. Contohnya
Alam nashrah laka sadrak. Nah, harus keluar gitu ya. Kaf itu harus keluar aliran udaranya apalagi ketika sukun ya. Bak. Nanti kalau misalkan ngaji ketemu huruf kaf yang berharokat yang sukun, maka ada aliran udara yang keluar, bukan bak ya, tapi bak gitu ya. Kemudian ta juga sama ya. Ta di mana makhrajnya huruf ta? Ujung lidah bertemu tempat Gigi seri atas. gigi seri atas. Ya, betul. Ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas. Yang jawabnya masih salah-salah, saya sarankan teman-teman murojaah lagi, diulang lagi, lihat lagi videonya seperti itu ya. Karena salah makhraj, salah makna gitu ya. Huruf ta sama ta ti tu bat, yang harus diperhatikan ya, jangan berlebihan. Hamas ini walaupun mengalir udara tapi jangan berlebihan, jangan ta ti tu bat, nggak usah ya. Alami aja, alamiah, tempelkan ke makhrajnya ta ti tu bat, nanti juga keluar ya. Contohnya tabat, nah, keluar dengan sini ya, bukan tabaj tapi tabat gitu ya. Sesuaikan dengan makhrajnya, nanti juga sifat hurufnya bakal keluar seperti itu ya. Begitu. Silakan dihafalkan. Ada yang sudah hafal? Ingat makhrajnya fahasahu, makhrajnya. Apa namanya teh? Hurufnya ya, huruf hamas. Fahasahu syakhsun sakat. Ya, silakan dihafal lagi. Fahasahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Ya. Fahasahu syakhsun sakat. Seperti itu ya. Nanti kalau sifat huruf beres, ada ujiannya ya. Jadi teman-teman perhatikan. Fahasahu syakhsun sakat. Ini adalah huruf-huruf yang ketika penyampaiannya itu mengalirnya adanya aliran udara yang keluar. Seperti itu ya. Begitu. Nah, wa majhurah gitu kan, majhurahnya yang jahar itu baqiyal huruf ya, berarti selain huruf yang hamas ya, sisanya adalah tidak mengalirkan nafas begitu ya. Contohnya a nggak mengalirkan nafas kan, ba nggak bakal mengalirnya aliran udara gitu ya. Nah, gampang ngapalinnya. Fahasahu syakhsun sakat. Jadi nah, setiap huruf kan apa tadi yang tidak berlawanan itu, yang memiliki lawan itu ada 4, ya kan? Ada 4 jenis. Pertama satu ini hamas dan jahar. Jadi setiap satu huruf ya, kita udah belajar nih hamas dan jahar. Jadi satu huruf itu kalau nggak hamas ya jahar, gitu. Kalau nggak jahar ya hamas, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya huruf huruf alif, huruf hamzah, itu sifatnya apa aja? Yang kalian sebutkan pertama adalah tentunya fahasahu syakhsun sakat. Hamzah tidak termasuk pada itu, berarti jahar, seperti itu. Begitu yang. Jadi yang harus dihafalkan itu sebenarnya cuma satu doang, ini doang. Gitu ya, hamas. Ya, hamasnya aja, huruf-huruf hamas. Karena jaharnya sisa dari huruf hamas, seperti itu. Begitu ya, fahasahu syakhsun sakat. Ingat, fahasahu syakhsun sakat. Seperti itu. Nanti nanya-nanya di akhir deh. Ya, saya akan tanya random kalian. Siapa aja, jadi harus siap ya. Payahnya. Begitu ya. Kita buka. Ada yang ini pengen bertanya? Biar pertanyaannya jangan di akhir, di awal baik. Ada yang pengen bertanya? Yang mau bertanya silakan raise hand. Nggak ada? Beneran ya, udah paham? Kalian dia berarti udah paham ya? Awas aja kalau ditanya nggak bisa. Kepret. Tapi nggak bisa dikepret. Ada, boleh diulang nggak? Ya, diulang sekali lagi.
Ingat bahwasannya kita sudah belajar huruf hamas. Hamas itu adalah mengalirnya aliran udara dan jahar adalah lawannya, berarti tidak mengalirnya udara. Huruf hamas itu artinya fahasahu syakhsun sakat. Seperti itu ya, fahasahu syakhsun sakat. Huruf jahar. Begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gitu ya. Kalian harus sudah ngebayangin fahasahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Ya, fahasahu syakhsun sakat. Seperti itu. Huruf jaharnya apa? Ya, baqiyal huruf. Ya, selain huruf tadi. Begitu ya, fahasahu syakhsun sakat. Itu satu, ya kita sudah belajar 2 sifatul huruf, ya. Jadi setiap huruf pasti memiliki sifat, kalau nggak hamas berarti jahar, seperti itu. Paham? Paham anak-anak? Paham, Pak Guru. Atau Paham. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya, sifat selanjutnya, ya. Mana ya? Oh iya. Oke, huruf selanjutnya adalah ini, dia. Ini dia. Ya ini. Asyiddah, warkhawah, wabainiyah, ya. Jadi ini berlawan, ya kan? Yang berlawan adalah syiddah dan rokhawah, tapi ada di tengah-tengahnya, ya ada bainiyahnya, ada di antara syiddah dan di antara rokhawah, seperti itu, ya. Nanti bisa jelasnya gini ya. Ya ingat, asyiddah, warokhawah, wabainiyah, atau kalau yang lain biasanya nyebutnya atawas. Atawas itu wasit, berarti tengah-tengah, sama aja. Bainiyah kan di antara gitu kan. Tawasud, wasit berarti penengah gitu kan, tengah-tengahnya. Gitu sama aja ya. Yang pertama adalah huruf syiddah. Ya, jadi huruf syadidah, bahasa huruf syadidah itu adalah terhentinya aliran udara, terhentinya aliran suara. Gitu ya. Syiddah adalah terhentinya aliran suara. Kalau rokhawah berarti apa? Mengalirnya udara. Mengalir udara. Bukan udara. Melewati. Mengalirnya suara bukan, Kak? Ya, betul. Ya, mudah kan ya, gampangnya. Syiddah itu terhentinya aliran suara gitu kan. Kalau rokhawah ya berarti mengalir suaranya gitu. Gampang kan? Gitu. Ya, kita belajar syiddah dulu. Ya. Syiddah ini dia terhenti aliran suaranya ketika sukun. Ya. Coba kalian sukunkan pasti berhenti, nggak akan ada aliran suara yang keluar lagi. Contoh ya, enggak contoh. Nih hurufnya ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Ya, simpelnya hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Seperti itu ya. Hurufnya itu ketika disukunkan dia pasti terhenti. Contoh, ba. Nah, kan nggak bersuara lagi, nggak bisa ya. Nggak ba, nggak gitu kan. Tapi ba. Tuh, kalau dia sukun jadinya ba gitu ya. Contoh huruf jim juga. Bad. Nah, segitu ya. Pasti terhenti aliran udaranya. Tapi setiap hurufnya ini punya kunci, ya. Ya, jadi istilahnya syiddah itu gembok. Nah, setiap gembok itu ada kuncinya, kecuali huruf hamzah. Hamzah nggak ada kuncinya. Kalau udah terhenti ya udah terhenti. Contoh, bad. Nah, untuk membuka hurufnya dia punya kunci. Kuncinya apa coba? Untuk membukanya. Apa? Ya betul. Siapa tah yang jawab mau memantul? Bagus sekali ya, pinter gini ada yang udah pinter atau. Nah, jim itu kuncinya adalah
qalqalah ya. Jim itu adalah kuncinya qalqalah. Seperti itu ya. Bad, nah kan terhenti. Yang bisa melepaskan hentiannya itu ya, sidah kan terhenti. Yang bisa melepaskan hentiannya adalah qalqalah. Bad. Nah, baru terbuka. Ketika jadi istilahnya kan ini nih. Kumaha tuh? Kira. Coba huruf jim itu makrosnya di mana? Tengah lidah Tengah bertemu lidah berada di langit-langit langit-langit atas. Ya, bagus. Tengah lidah bertemu langit-langit atas. Kalau ini tengah lidah pasti bad. Nah, jadi si lidah itu penuh ke atas tuh bad. Akhirnya menutupi semua suaranya. Makanya ketika dia nempel gini, dia harus dilepaskan. Harus punya kunci. Kuncinya adalah qalqalah. Jadinya bad. Nah, untuk melepaskan kunci gembokannya, yaitu adalah dengan qalqalah gitu ya. Coba lanjut ya ke huruf selanjutnya. Dal ketika sukun dia pasti bad. Nah, terhenti kan? Karena makrosnya ketika nempel udah menghentikan suara gitu kan. Bad. Nggak bakal ada suara lagi yang keluar. Seperti itu. Jadi tertutuplah semuanya gitu teh. Coba bad. Ya udah. Jadi kesininya semuanya tertutup. Begitu ya. Bad. Nah, begitu bad. Nggak ada lagi suara yang keluar. Kuncinya apa? Memantul. dipantulkan. Ya. Qalqalah. Ya, ya bagus. Kuncinya qalqalah juga. Bad. Nah, biar bisa lepas aliran udaranya, aliran suaranya, maka dipantulkan. Kuncinya adalah dal. Kuncinya adalah qalqalah. Kemudian huruf qaf juga. Bak. Nah, ketika sukun dia nggak bakal ada aliran udara yang keluar lagi. Bak. Gitu ya. Seperti itu. Kuncinya adalah qalqalah juga. Huruf to sama. Gitu kan, huruf to sama juga. Ya, huruf to juga ketika sukun bak. Nah, nggak bakal ada lagi yang keluar aliran suaranya. Gitu. Ya. Huruf ba juga sama. Ya, bab. Kan tertutup semuanya. Bab. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian huruf kaf. Bad. Kuncinya apa huruf kaf? Qalqalah. Huruf kaf. Masa bak? Bukanlah. Bak. Huruf Hamas. kaf itu bukan qalqalah. Hamas ada Nah, ya betul. Ya. Ya, bagus, bagus. Huruf kaf itu berarti kuncinya adalah hamas, gitu kan? Dia kan tertutup. Bak. Untuk melepaskannya maka harus ada udara yang keluar. Bak. Seperti itu, ya. Huruf ta juga sama, ya. Huruf bat, nah kan terhenti itu, syiddah, terhenti. Bat, ya bat. Kuncinya adalah hamas. Bat. Seperti itu. Agar tidak terkunci lagi maka dia yang apa namanya untuk mengeluarkannya adalah hamas, seperti itu, ya. Ingat. Yang harus dihafalkan ini adalah ini nih, ya, ajid qatim bakat. Seperti itu, ajid qatim bakat. Tadi huruf hamas fahasahu syakhsun sakat. Ini ajid qatim bakat. Seperti itu ya. Jadi yang dihafalnya yang ini aja. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke rokhawah. Rokhawah mah gampang ya, selain ajid qatim bakat, seperti itu, ya. Pasti keluar, ada aliran suara yang keluar. Nah, ada yang tengah-tengah ya, bainiyah atau tawasud, seperti itu ya. Kalau saya biasanya nyebutnya tawasud, gitu ya, tengah-tengah wasit, seperti itu ya untuk hafalnya. Baik itu di sini baini syadidah warrikhawah, gitu ya. Hurufnya adalah lin umar. Jadi lin umar ini, huruf lin umar ini lam, nun, ain, mim, ro. Dia secara apa ya? Hurufnya adalah lin umar. Dia kalau secara makhraj dia sebenarnya terhenti, ya kan? Contoh bal, ya dia sebenarnya tertutup bal, seperti itu. Dia tertutup tapi ada aliran udara, ada aliran suara yang keluar, gitu ya. Jadi antara syiddah dan rokhawah
dia terhenti, tapi ada aliran suara juga yang keluar seperti itu. Bal, nah kan otomatis sebenarnya semuanya tertutup ya. Ya ketika misalkan lam naik kan ujung lidah ketemu langit-langit. Bal, nah kan terhenti nih sebenarnya, terhenti, tertutup semuanya, gitu kan. Tapi masih ada aliran suara yang keluar. Sama huruf nun juga gitu ya. Ban, nah sebenarnya tertutup tapi masih ada aliran udara yang keluar. Beda dengan tadi yang syiddah, ketika disukunkan udah macet. Gitu. Kalau ini tertutup tapi nggak macet, gitu. Nah itu namanya tawasud gitu. Ain juga sama ba. Nah masih ada aliran yang keluar. Ya, hurufnya lin umar, bam, bar. Nah seperti itu. Jadi yang tawasud itu dia antara syiddah dan rokhwah, gitu ya. Dia tertutup tapi masih ada aliran suara yang keluar seperti itu. Nah, sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, gitu ya. Ya Allah, paham. Paham. Ya, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Huruf Terus apa ini? aja tadi Kang huruf apa ini ya? Apa? Kedengaran? Apa ini apa? Nun. Lin Umar, lam nun. Lin Umar, lembutlah Umar. Umar kan keras ya. Nah, disuruh sama Nabi Muhammad, Lin Umar. Lembutlah Umar. Taya ya ta hurufnya nah. Huruf yang dihafalkan ini syiddah dan rokhwah. Bainiyah. Ajid qatim bakat sama Lin Umar gitu ya. Definisinya mungkin teman-teman sudah paham, mudah karena ya. Ada yang ditanyain lagi? Ada tanyain lagi. Emang udah pernah nanyain? Nggak ada. Ada yang mau bertanya? Boleh dijelasin apa itu qalqalah? Ya, nanti qalqalah di bab selanjutnya. Ini masih sifat huruf yang memiliki lawan. Ada nggak? Ada yang pengen ditanyain? Cukup? Kak, mau nanya. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan huruf syiddah itu, dia juga bisa jadi hamas. Enggak. Hamas itu adalah kuncinya. Ya, pembuka huruf syiddah. Gitu. Ya, syiddahnya adalah di berhentinya itu. Bab. Nah, gitu. Bab. Nah, syiddah itu di situ letaknya. Bab. Terhentinya aliran suara. Gitu. Untuk mengeluarkan aliran suaranya butuh kunci. Kuncinya adalah hamas. Begitu. Ya, tanya Kak Sandi kecapean. Enggak tuh. Semangat enggak? Ada lagi? Enggak ada. Antara asyiddah dan rakhwah adalah Masya Allah, saya yang menjelaskan. Kata pesan aina. Enggak ada. Lanjut. Oke, lanjut. Baik, ini yang paling sulit. Ya, saya yakin yang paling sulit dari teman-teman semuanya. Ya. Huruf isti'la wal istifal. Ya, huruf isti'la, al-isti'la wal istifal. Ya. Jadi gampangnya huruf isti'la ini adalah sebagian besar lidahnya itu naik ke langit-langit. Seperti itu ya. Sebagian besar lidahnya naik ke langit-langit ya. Yang paling naik adalah pangkal lidah ya. Nah, jadi naiknya pangkal lidah. Seperti itu ya, lidah belakang ya. Sebagian besar lidahnya itu naik ke langit-langit dan yang paling naik adalah lidah belakang. Seperti itu. Ya. Jadi posisinya kan aslinya gini nih. Ya, kalau coba ya. Nah, posisi asli lidah kayak kita kan gini, ya. Ketika isti'la dia jadi gini, ya. Sebagian besar lidahnya jadinya naik. Nah, apalagi yang paling
paling belakang gitu ya. Jadinya seperti ini. Begitu. Naik ya, terutama di bagian belakang seperti itu. Hurufnya adalah khusadatin qid. Yang hafalnya khusadatin qid. Ya, coba jemputan huruf kho. Nah, huruf kho kan pasti pangkal lidahnya naik. Kho, huruf sod ya. Kalau lidahnya nggak naik jadinya so. Ya, jadinya sod. Ya, bukan sod gitu. Padahal yang benar adalah huruf sod. Begitu, bukan huruf sod. Ya, tapi sod. Karena sebagian besar lidahnya naik. Gitu ya. Lidahnya naik. Green. Ya, jadinya tebal. Apalagi ketika sukun. Ghairil mau. Tuh, mau. Nah, sebagian besarnya pasti naik. Ghairil mau. Begitu. Ya. Kemudian huruf po. Ya, huruf po juga sama. Huruf po juga tebal. Po. Begitu ya. Po, poi, po, ba, po. Begitu. Ya, kalau misalkan nggak tebal ya, nggak tebal jadinya huruf ta. Sama nyasar ke huruf ta. Toti, tubat. Nah, seperti itu. Padahal yang benar adalah po, poi, po, ba, po. Begitu, jadi tebal. Huruf qaf juga ya. Huruf qaf juga tebal dia. Ya, huruf qaf termasuk huruf yang isti'la. Dia pangkal lidahnya naik. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf dhad. Ya, kalau dhad pangkal lidahnya nggak naik, dia jadinya huruf zal. Jadinya zozizu. Baz gitu ya. Tapi yang benar adalah zozizu gitu ya. Jadi tebal. Ya, ingat hurufnya adalah khusadaghdin qid. Ya, isti'la itu adalah sebagian besar lidahnya naik ke langit-langit. Istifal ya lawannya gitu kan ya. Sebagian besar lidahnya ya turun gitu ya, nggak naik. Khusadaghdin qid seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ditanyain? Pasti ada yang sudah bisa penyebutan huruf shad. Udah bagus sih. Huruf shad. Kak, mau nanya dong. Ya, so. Yang dimaksud dalam berlebihan membaca istilah tuh gitu. Berlebihan dalam baca istilah. Pertama, ya tidak sesuai makro. Contoh ya. Ya. Gimana tuh nyampainnya? Nih, biasanya ingat huruf shad itu, misalkan contoh di huruf shad ya. Huruf shad itu dia tebalnya karena naiknya pangkal lidah, gitu kan? Karena berlebihan biasanya suka ada yang nyongin bibir, gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu. Atau huruf dhad. Ya, ada beberapa orang yang ketika penyebutan memaksa untuk menaikkan huruf menebalkan huruf dhad, dia menggunakan cara monyong. Bu. Ya, padahal itu enggak. Ya, padahal naikin pangkal lidah itu enggak harus naik pakai bibir ya. Bo juga bisa itu. Bo sambil nyengir juga bisa. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada. Sini ya. Nah, hurufnya. Ya, khusadaghdin qid. Ya, tinggal dihafalnya ini aja. Ya, khusadaghdin qid. Istifalnya apa? Ya, sisanya istifalnya. Gampang kan? Begitu. Begitu. Khusadaghdin qid. Ya, mudah. Tahu udah ya. Nanti tadi kita sudah belajar 3 huruf yang berlawanan. Ya, 3 sifat yang berlawanan. Jadi setiap huruf itu pasti memiliki 3 huruf tadi. Ya, kalau nggak hamas berarti jahar. Kalau nggak syiddah berarti rokhwah atau bainiyah. Kalau nggak isti'la ya berarti istifal. Itu ya. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyain? Ini kita masuk ke sifat huruf yang terakhir. Ada yang ditanyain nggak? Kak, yang huruf termasuk rokhofah tadi apa aja ya?
Rokhawah. Rokhwa tadi. Lam, Hurufnya. nun, ain, mim, ro. Lin Umar. Kak, jadi pengertian istifal apa, Kak? Lidahnya turun. Kalau misalkan isti'la lidahnya naik, kalau istifal lidahnya turun. Gitu ya. Pokoknya kebalikan ya. Ya ini berlawanan. Mengalirnya udara berarti tidak mengalirnya udara. Terhentinya aliran suara berarti tidak terhentinya aliran suara. Lidahnya naik berarti kalau ini lidahnya turun seperti itu. Ya. Al-isti'la wal istifal begitu. Ya. Nggak ada lagi. Terakhir adalah huruf al-itbaq wal infitah. Al-itbaq dan infitah. Al-itbaq itu artinya tertutup. Ya, infitah berarti terbuka. tuh kan mudah ya. Semudah itu emang sifatul hurufnya. Kalau itbaq adalah tertutup, kalau infitah ya udah terbuka gitu ya. Nah, hurufnya cuma 4. So, dod, to, zo. Gitu. Sebenarnya apa sih yang tertutup? Oke. Nah, tulis dulu silakan. So, dod, to, zo. Ya, hurufnya al-itbaq itu so, do, to, do. Ya, dan ini huruf infitah, itbaq dan infitah. Ya. Oke. Terus ini. Sebenarnya apa sih yang terbuka dan apa yang tertutup? Itu adalah sisi-sisi lidahnya, ya. Sisi lidahnya dia tertutup. Ketika penyebutan huruf contoh so, coba rasain sama kalian so, pasti dia gini. Nah, gitu ya, tertutup gini ya. Ya, tertutup tah. Tutup gimana tuh? Gimana ya biar kelihatan sama kalian? Tapi misalkan ini apa namanya lidah. Nah, ketika penyebutan huruf yang istilah, dia pasti kayak gini. Nah, sisi lidahnya tengkur. Misalkan ini lidah ya. Tak, jadi kayak gini. Lidah tuh. So. Ya, gitu ya. Nggak mungkin coba kalian posisikan yang tebal tapi kayak gini. Bisa nggak? Sya, nggak bisa. Ya, dia pasti jadi gini, gitu ya. Seperti itu. Ya, pasti nah, apa tuh ngaranna teh? Ya, tertutup tuh. Ya, begitu ya. Tertutup. Ya, betul ya. Jadi tersingkup ya. Tak kayak gini, tak jadi kayak gini. Coba nyobain huruf itbaq tapi datar, ya tapi terbuka gini, bisa nggak? Coba huruf misalnya huruf to, ya tapi dengan posisi yang datar nggak bisa. Coba nggak bisa, ya nggak bakal bisa. Itu huruf dod tapi ininya datar, lidahnya datar, dad nggak bisa. Ya kalian nggak bakal bisa seperti itu ya. Sekali lagi saya bilang bahwasannya sifatul huruf, makhrajul huruf itu masuk akal. Ya, kalau misalkan makhrajul hurufnya benar, ya makhrajul hurufnya benar, sifatul huruf akan mengikuti. Seperti itu. Ya, mau ditulis kayak tuh. Nanti di akhir lah gampang ya. Ingat huruf idbaq itu seperti itu. Jadi sisi-sisi lidahnya dia tersingkup. Nah, gitu ya. Jadi tertutup kayak gitu. Nah, infitah berarti dia terbuka. Contohnya banyak ya. Kan kalau ba kan bisa datar ba, ta, a gitu ya. Makanya ketika tah yang sukun dan sebelumnya didahului oleh huruf yang dhammah, dia harus terbuka lagi. Ya contoh, ihdinas siratal mus. Nah, dalam posisi seperti ini juga mus. Seperti itu, mus. Atau misalkan kul. Nah, kul huwallah gitu ya. Jadi posisinya dia terbuka lagi. Jangan kul. Kalau kul, lam itu kan huruf infitah ya kan? Kul. Nah, lamnya berubah jadi kayak gini, tertutup. Berarti sifatnya salah.
karena makhrajnya salah. Jadi makanya harus dikembalikan lagi kul apa, atau misalkan nanti teman-teman bertemu sekali lagi ketika huruf infitah yang sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, dia harus terbuka kembali. Seperti itu, ya. Jangan sampai tertutup. Contohnya tadi mustaqim, mus. Jadi bukan mus. Nah, atau misalkan kul. Nah, nggak bisa tapi kul. Itu harus ditarik lagi. Banyak ya yang biasanya yang seperti itu banyak. Seperti itu. Nah, oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi bahwasanya sifatul huruf ini dia akan keluar sendirinya ketika makhrajul hurufnya benar. Seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah belajar makhrajul huruf, dilatih lagi, nanti ketika makhrajnya benar sifat akan mengikuti. Karena sifatul huruf ini sifatnya hanya sebatas teori. Seperti itu, ya. Karena sifatul huruf akan keluar dengan sendirinya, ya. Cepat banget nyampein materinya. Ya, udah hampir 1 jam ini. Cepat apanya? 1 jam. Ya, Gitu kau. seperti itu ya. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari seperti nanti di akhir ada ujiannya. Ya, jadi ujian terus. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.